Halo sahabat belajar pecinta catur. Di video kali ini adalah kita akan membahas problem catur, yaitu problem bagaimana agar putih bisa memenangkan pertandingan untuk posisi bangunan catur seperti gambar ini. Akan saya jelaskan kembali secara singkat untuk posisinya, yaitu putih ada raja, kuda, dan gajah, sementara hitam ada raja dan ada pion. Langkah pion adalah ke bawah, sehingga satu langkah lagi bisa promosi. Oke, di video sebelumnya sudah kita bahas contoh langkah putih, namun belum bisa menghasilkan skakmat, malah justru berbalik sehingga hitam yang kemungkinan besar memenangkan pertandingan karena pion dapat promosi menjadi menteri. Untuk video pembahasan kali ini langsung saja akan kita bahas langkah putih sehingga nanti putih bisa memenangkan pertandingan. Oke, langkah kunci yang pertama yaitu kuda harus melangkah ke E3. Setelah kuda ke E3, maka di sini hitam pasti akan promosi pion karena raja tidak bisa bergerak. Hitam promosi pion menjadi menteri. Kemudian langkah putih yang kedua yaitu kuda sekak ke C2. Sehingga di sini raja hanya memiliki satu jalan yaitu ke B1. Dan di langkah selanjutnya ini merupakan langkah kunci ya guys. Jadi di langkah ini andaikan kuda salah, maka kemungkinan putih tidak bisa memenangkan pertandingan karena hitam di sini sudah ada menteri. Nah, supaya putih menang, maka kuda di sini harus langkahnya menuju ke D4 guys. Oke, harus menuju ke D4. Kenapa harus ke D4? Kita akan bahas. Kuda ke D4. Di sini skak oleh gajah open skak ya. Nah, kita lihat untuk posisi ini raja memiliki beberapa jalan, yaitu raja bisa kembali ke A1 atau raja bisa ke C1. Oke, hanya dua jalan ini ya. Jadi raja hitam bisa kembali ke A1 atau ke C1. Atau langkah yang lain yaitu menteri hanya bisa menutup jalur skak di G6. Tetapi ini langkah yang sangat buruk karena pasti akan dimakan oleh gajah. Sehingga kita tidak membahas langkah menteri. Maka langkah terbaik hitam adalah raja kemana guys? Langkah terbaik hitamnya. Nah, ya langkah terbaik hitam di sini adalah raja harus ke C1. Harus ke C1. Kenapa ke C1? Kenapa nggak ke A1? Perhatikan kalau raja ke A1, maka di sini kuda akan menyekak ke B3, skakmat guys. Ini skakmat. Maka langkah terbaik hitam tadi adalah harus ke C1. Perhatikan ketika raja di C1, maka di bangunan ini langkah selanjutnya adalah kuda ke E2 skak, dan ini termasuk juga mengancam menteri. Maka di sini putih pasti menang ya guys, karena menteri hitam hilang. Putih punya raja, punya kuda, dan punya gajah, ini bisa menang. Gajah di petak putih, maka nanti skaknya adalah ketika raja harus didorong ke pojok putih guys. Ini kemungkinan yang pertama. Apakah ada kemungkinan yang lain? Nah, ada, yaitu ketika tadi hitam promosinya tidak berubah menjadi menteri, tetapi menjadi yang lain. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat. Kembalikan ke posisi awal seperti ini. Jadi untuk langkah pertama ini tetap kuda harus ke E3. Ketika kuda ke E3, maka di sini pion promosi, dan promosinya tidak menjadi menteri tetapi menjadi benteng. Maka di sini langkahnya masih sama guys. Langkahnya sama, yaitu kuda ke C2, raja B1, kuda D4,
raja C1 dan kuda E2. Ini putih menang guys. Begitu juga kalau langkahnya pion promosi menjadi gajah. Ini juga sama persis ya guys. Namun akan berbeda ketika promosinya di sini tidak menjadi menteri, benteng atau gajah, tetapi promosi pionnya adalah menjadi kuda. Nah, kalau pion menjadi kuda, maka langkahnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau ini dijalankan langkah sama seperti tadi, ini tidak menghasilkan sekapat guys. Perhatikan di langkah ini, ketika kuda sekak ke C2, raja B1, kemudian kuda open sekak di D4, raja ke C1, dan kuda tidak bisa ke E2, karena kalau ke E2 maka tentu kuda akan dimakan, dan ini remis guys, remis atau draw, tidak bisa sekak mat. Maka di sini langkahnya kalau pion promosi menjadi kuda, maka langkah selanjutnya adalah gajah putih harus ke F5. Kenapa gajah putih harus ke F5? Oke, akan kita bahas. Di langkah ini hitam masih tidak bisa menggerakkan raja, jadi hitam hanya bisa menggerakkan kuda. Perhatikan langkah kuda. Langkah kuda bisa ke E2, ke F3 atau ke H3. Kalau ke H3 tidak mungkin karena nanti akan langsung dipukul oleh gajah. Sehingga langkah kuda di sini kemungkinan yang terbaiknya adalah ke E2 atau ke F3. Perhatikan jika langkah kuda ke E2, maka di sini kuda putih sekak ke C2, raja B1, dan selanjutnya adalah kuda putih ke D4 sekak dengan gajah, dan sekaligus kuda putih mengancam kuda hitam, dan di sini tidak bisa menutup jalur sekaknya gajah, maka di sini putih menang guys, putih pasti menang. Begitu juga kalau kuda hitam pergerakannya ke F4, maka ini sama, kuda sekak C2, raja B1, dan dilanjutkan kuda open sekak di D4. Sekak dengan gajah dan kuda hitam terancam oleh kuda putih, dan di sini juga putih pasti menang. Oke, saya kira seperti itu untuk pembahasan problem catur di video kali ini, yaitu problem catur bagaimana agar putih bisa memenangkan pertandingan di posisi seperti ini. Silakan bagi yang ada komentar, boleh tuliskan komentar atau masukan-masukannya di kolom komentar. Nantikan video-video problem catur yang selanjutnya. Sekian dulu, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.